Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar pembahasan pada uji kompetensi 1. Kita fokuskan pada soal pilihan ganda. Ini sesuai dengan buku paket pada kelas 7 SMP. Nomor 1. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Kita perhatikan, ini kata kuncinya yaitu bilangan terkecil. Kita perhatikan poin A, B, C, dan E. Ini adalah bilangan desimal. Kita perhatikan angka setelah koma, yaitu untuk A 6, B 2, C 3, D 5, dan E adalah 1. Dari bilangan ini, yang terkecil adalah 1, sehingga bilangan A, B, C, D yang paling kecil adalah yang E. Nomor 2, tentukan hasil dari 8 kali 15 ditambah 20 dibagi 5 dibagi atau per 6 dibagi 3 dikali 2. Kita perhatikan operasi ini, kedudukan yang paling tinggi yaitu kali atau bagi. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kerjakan kali atau baginya terlebih dahulu, yaitu 8 dikali 15 sama dengan 120 ditambah, karena di sini ada bagi, kita bagi terlebih dahulu, 20 dibagi 5, 4 per, ini operasinya adalah bagi dan kali. Kedudukannya sejajar, sehingga kita kerjakan dari awal terlebih dahulu. 6 dibagi 2, 6 dibagi 3, 2 dikali 2 sama dengan 120 ditambah 4, 124 per 2 dikali 2, 4, atau sama dengan 124 dibagi 4, 31. Ternyata jawabannya tidak ada. Jawabannya seharusnya yaitu 31. Nomor 3, salah satu pasangan berikut bilangan yang pertama kurang dari 2,25. Jadi kalau kita tuliskan misalkan suatu bilangan itu X harus kurang dari 2,25. Sedangkan bilangan yang kedua, misalkan Y, itu berarti lebih besar dari 2,25. Pasangan bilangan tersebut adalah, kalau kita perhatikan yang A, 1 untuk nilai X, untuk angka bilangan yang awal, X1 kurang dari 2,25, ini benar. 2 lebih besar dari 2,25, ini adalah salah. Yang B, 2 kurang dari 2,25, betul. 5 per 2 ini adalah 2,5. 2,5 lebih besar dari 2,25, ini adalah benar, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita cek juga untuk yang C, 5,2, 5 per 2 atau 2,5 lebih kecil dari 2,25, ini adalah salah. 11 per 4 ini adalah 2,75. 2,75 lebih kecil dari 2,25, ini adalah salah. Seharusnya lebih besar. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 4, 3 per 5 ditambah 3 per 10 dikali 4 per 15. Kita menentukan hasilnya, kita tulis kembali soalnya. 3 per 5 ditambah 3 per 10 dikali 4 per 15. Karena ini perkalian dan dikurung, kita kerjakan terlebih dahulu. 3 per 5 ditambah, ini dikalikan atau kita bagi langsung,
3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Kita kalikan 1 kali 2, 2 per 5 dikali 5, 25. Karena ini penjumlahan, maka kita samakan penyebutnya menjadi per 25. Berarti di sini dikalikan 5. 5 kali 5, 25. Di atas juga dikalikan 5. 3 dikali 5, 15. Ditambah ini karena sudah per 25, maka dikalikan 1. Di atas juga dikalikan 1. 2 kali 1, 2. Sama dengan 15 ditambah 2, 17 per 25. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Rohim dan Wahid masing-masing memiliki 45 buku. Sehingga kita tuliskan di sini Rohim mempunyai 45 buku dan Wahid mempunyai 45 buku. Jika 4/5 buku Rohim, 2/3 milik Wahid adalah novel, sehingga kita tuliskan di sini novel untuk Rohim yaitu mempunyai 4/5. Kita kalikan dengan banyak buku yaitu 45. 45 dibagi 5, 9. 4 kali 9 sama dengan 36 buku. 36 buku ini adalah jenis novel punya Rohim. Sedangkan punya Wahid, novel untuk Wahid yaitu sebanyak 2/3 buku. 2/3 dikali 45. 45 dibagi 3, 15. 2 kali 15, 30 buku. Ini punya Wahid dengan jenis novel. Maka banyak novel yang dimiliki Rohim lebih banyak daripada yang dimiliki Wahid, sehingga selisihnya yaitu novel Rohim dikurangi novel Wahid. Novel Rohim yaitu 36 dikurangi 30 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Pada gambar berikut 3 persegi sudah diasir. Berapa persegi lagi yang perlu diasir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah diasir? 4/5, kita perhatikan kotak di sini ada sebanyak 10 kotak. Jadi 4/5 ini kita jadikan per 10. Berarti 5 ini dikalikan 2, maka di atas dikalikan 2, yaitu 4 kali 2, 8. Maka yang perlu diasir sebanyak 8. Karena di sini 8, maka kita asir kotak ini sebanyak 8. Ternyata telah diasir 3. Maka yang belum diasir yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang perlu diasir lagi sebanyak 5 persegi. Nomor 7. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke yang terkecil. Untuk menjawab ini, kita perhatikan, kita cari angka atau bilangan yang terbesar menuju yang terkecil. Karena ini bilangan desimal, kita perhatikan 0, sekian. Jadi angka setelah koma kita perhatikan. Kita cari angka yang terbesar, yang A, 0,2. Setelah itu 0,3. Ternyata 0,2 lebih kecil. Maka ini adalah salah karena yang diminta yang terbesar. Yang B, 0,3 dibanding dengan 0,32. Ternyata 0,3 lebih kecil. Maka ini adalah salah. Yang C, 0,32 dibandingkan 0,233. Ternyata 0,32 adalah yang terbesar. Perbandingan ini masih benar. Kita bandingkan dengan bilangan berikutnya, 0,233 dibanding dengan 0,332. Ternyata ini lebih besar, maka ini adalah salah.
karena urutannya harus lebih kecil ke belakang. Yang D, 0,332 dibandingkan dengan 0,32. Ini lebih besar. Kita bandingkan bilangan yang kedua dengan yang ketiga. 0,32 dengan 0,3. 0,32 lebih besar dibanding 0,3. 0,3 kita bandingkan dengan 0,233. Ternyata 0,3 lebih besar. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Berapakah hasil dari 1 dikurangi 5 dikali negatif 2? Diingat, operasi yang paling tinggi adalah kali baru pengurangan. Ini kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikurangi 5 dikali negatif 2, yaitu negatif 10. Di sini ada kurang ketemu negatif, kita bisa berubah menjadi penjumlahan. 1 ditambah 10 sama dengan 11. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 9. Jika N adalah suatu bilangan bulat negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan terbesar? Diingat, di sini kata kuncinya adalah terbesar. Kita misalkan N itu adalah negatif 1. Kita coba ke yang A, maka 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Kita coba untuk yang B, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kita coba yang C, 3 dikurangi negatif 1 atau sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Yang D, 3 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka bilangan yang terbesar adalah yang C. Sehingga jawabannya adalah C, 3 dikurangi N. Nomor 10. Selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 atau 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut? Sehingga dapat dikerjakan 0,012 ini dikalikan 400, atau kita rubah ke pecahan 12 per 1000 dikali 400. Kita coret nolnya 2, maka 12 dikali 4 sama dengan 48 per 10 atau sama dengan 4,8 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 11. Hasil dari 370 dikali 998 ditambah 370 dikali 2 bernilai sama dengan, kita perhatikan operasi bilangan ini. Bilangan 370 di ruas ini juga ada 370 yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan, sehingga ini bisa dikeluarkan menjadi 370 dikali bilangan ruas kiri yaitu 998 ditambah dengan 2, sehingga didapat 370 dikali 998 ditambah 2 yaitu 1000. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 12. Tentukan hasil dari 4 per 5 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 per 15. Karena ini pengurangan, maka penyebutnya disamakan menjadi per 15. Berarti ini dikalikan 3. 5 kali 3, 15, maka di atas juga dikalikan 3. 4 dikali 3, 12. Dikurangi 3 ini dikalikan 5, maka di atas dikalikan 5. 1 kali 5, 5. Yang 15 dikalikan 1, maka di atas juga dikalikan 1, sehingga dikurangi 1. Atau sama dengan 12 dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 6 per 15. Karena jawaban ini tidak ada, ini kita sederhanakan menjadi 6 dibagi 3 sama dengan 2,
per 15 dibagi 3 sama dengan 5. 2 per 5. Sehingga jawabannya adalah yang B. 13. Jika X sama dengan 1 2 per 3 dibagi 1 1 per 9 dan Y sama dengan 2,34 per 0,6, maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah, kita selesaikan yang X terlebih dahulu. X itu sama dengan 1 2 per 3 dibagi 1 1 per 9. Karena ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 3 kali 1, 3 ditambah 2, 5 per 3 dibagi 9 kali 1, 1 ditambah 1, 10 per 9. Karena ini pecahan biasa dan pembagian, kita rubah ke perkalian menjadi 5 per 3 dikali, karena perubahan pembagian menjadi perkalian ini dibalik menjadi 9 per 10. Kita bagi saja. 9 dibagi 3, 3, ini 1, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Ini untuk nilai X, atau sama dengan 1,5. Untuk nilai Y, yaitu 2,34 per 0,6. Ini pecahan desimal, kita rubah ke pecahan biasa. 2,34 menjadi 234 per 100 dibagi 0,6 itu adalah 6 per 10, atau sama dengan 234 per 100. Karena ini pembagian, berubah kita menjadi perkalian. 6 per 10 menjadi 10 per 6. Ini kita coret nolnya. 234 dibagi 6, 39. Sehingga jawabannya 39 per 10, atau sama dengan 3,9. Sehingga kedudukannya yaitu X lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah yang B. Nomor 14, terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Berapakah taksiran banyak mobil di tempat parkir tersebut? Sehingga kalau kita ilustrasikan, ini adalah sebuah baris parkir mobil yang terdiri dari 68 baris. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Sehingga untuk menghitung banyak mobil, kita bisa mengalihkan 68 dikali 92. Karena yang ditanya adalah taksiran, maka kita bulatkan 68 menjadi 70 dikali 92, kita bulatkan menjadi 90, atau sama dengan 6.300. Sehingga jawabannya adalah yang C. 15. Suatu elevator bergerak dari lantai 1. Kita ilustrasikan seperti ini. Ini adalah lantai 1 menuju ke lantai 5. Elevatornya naik ke lantai 5. Ini bergerak sejauh dari 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 4 satuan. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 5 ke lantai 2. Maka elevator bergerak sejauh 1, 2, 3. 3 satuan. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Dari lantai 2 ini menuju ke lantai 4. Maka bergerak sejauh 1, 2 satuan. Kemudian berhenti di lantai 3. Berarti dari lantai 4 ini turun ke lantai 3. Maka bergerak 1 satuan. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak?
Kita jumlahkan pergerakan elevator ini, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10 satuan. Ternyata jarak antar lantai adalah 3 meter, maka jauhnya dicapai yaitu 10 dikalikan 3 meter sama dengan 30 meter. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 16, berat 500 butir kristal gula adalah 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? Maka berat rata-rata didapatkan yaitu 6,5 gram dibagi 500 sama dengan 0,013 gram. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 17, jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3 serta R sama dengan P Q per P ditambah 2Q, tentukan hasil dari P dikurangi Q per R. Pertama kita cari R sama dengan P kali Q per P ditambah 2Q. P yaitu 4 dikali Q 3 per P nya 4 ditambah 2 kali Q 3. 4 kali 3 12 ditambah 4 ditambah 2 kali 3 ini 6, 6 tambah 4 10. Ini adalah nilai R. Sekarang kita akan mencari P dikurangi Q per R. P nya adalah 4 dikurangi Q nya adalah 3 dibagi R nya adalah 12 per 10 sama dengan 4 dikurangi 3 1 per 12 per 10 atau sama dengan 1 dikali, karena ini pembagian kita rubah perkalian, 12 per 10 menjadi 10 per 12 atau sama dengan 1 kali 10 per 12 10 per 12. Sehingga jawabannya adalah yang A. 18. Bilangan 78.125 dapat dirubah menjadi bilangan berpangkat. Kita perhatikan pilihannya ini, yaitu ada angka 5 dan angka 7. Kalau 5, kita kalikan 5 kali 5 25, maka di belakangnya adalah 5. 25 dikalikan 5, maka di belakangnya pasti juga 5. Sekarang 7. Kalau 7 dikali 7 49, maka di belakangnya adalah 9. 9 dikali 7 63, maka di belakangnya adalah 3. 3 dikali 7 angka belakang yaitu 1. 1 kali 7 7. 7 dikali 7 9, maka angka di belakang untuk 7 pangkat adalah 9, 3, 1, dan 7. Kalau kita perhatikan bilangan ini 78 125, karena di belakangnya 5 tidak mungkin untuk bilangan berpangkat 7 karena angka belakangnya tidak ada angka 5. Maka jawaban yang C dan D tidak mungkin terjadi. Kemungkinan yaitu angka 5 pangkat 8 dan 5 pangkat 7. Kita perhatikan untuk 5 pangkat 2 sama dengan 25, 5 pangkat 3 sama dengan 125, dan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Dari ini kita dapat simpulkan kalau pangkatnya ganjil, maka di belakang pasti 125. Kalau pangkatnya genap selain 5 pangkat 2, maka di belakangnya adalah 625. Karena di sini bilangannya 78 125, maka jawabannya pasti yang B, yaitu 5 pangkat 7 pangkatnya adalah ganjil. Nomor 9.
Urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. 3 pangkat 4 yaitu 81, 4 pangkat 3 64, 2 pangkat 5 32, 5 pangkat 2 25. Maka kita urutkan dari pangkat yang terkecil yaitu 25 nomor 1, 32 nomor 2, 64 nomor 3, 81 nomor 4. Sehingga 25 ini adalah 5 pangkat 2, 32 berasal dari 2 pangkat 5, 64 berasal dari 4 pangkat 3, 81 berasal dari 3 pangkat 4. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 20. Jika K mewakili suatu bilangan negatif, manakah di antara bentuk berikut yang hasilnya adalah bilangan positif? Kita misalkan K adalah negatif 1. Kenapa kita ambil negatif 1? Karena angka yang paling kecil di antara bilangan negatif. Kita misalkan yang A, yaitu K pangkat 2 sama dengan negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang B, K pangkat 3 negatif 1 pangkat 3 artinya negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, sama dengan negatif 1. Yang C, 2K artinya 2 dikali negatif 1. 2 kali negatif 1 negatif 2. Yang D, K per 2 negatif 1 per 2 atau sama dengan negatif 1 per 2. Karena yang ditanya di sini adalah hasilnya adalah bilangan positif. Kalau kita perhatikan A positif 1, B negatif 1, C negatif 2, D negatif 1 per 2. Bilangan yang hasilnya positif yaitu yang A. Maka jawabannya adalah K pangkat 2. Demikian pembahasan uji kompetensi 1 pada soal pilihan ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.